Baik, pada video kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai uji hipotesis. Nah, karena pembahasan mengenai uji hipotesis ini termasuk pembahasan yang cukup dalam, maka saya akan membahas uji hipotesis ini dalam beberapa video ya. Jadi kita mulai untuk uji hipotesis. Nah, kita mulai dari awalnya terlebih dahulu ya. Apa itu hipotesis statistik? Jadi, hipotesis statistik adalah suatu asumsi atau pernyataan yang mana mungkin benar atau mungkin salah mengenai satu atau lebih dari populasi. Jadi contohnya ada suatu pernyataan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat kota A itu sekitar 1.875.000 per bulan. Nah, itu merupakan suatu pernyataan yang bisa benar, bisa juga salah mengenai pendapatan masyarakat di kota A tersebut. Dalam kasus di atas, pernyataan mengenai rata-rata pendapatan masyarakat itu adalah suatu hipotesis, suatu penduga ya. Untuk membenarkan dan menyalahkan suatu hipotesis, maka dilakukan pengujian hipotesis. Oke, jika ditinjau dari segi bahasa, hipotesis itu artinya penduga. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mendengar apa yang disebut sebagai penduga parameter ya, atau parameter penduga, di mana parameter yang kita gunakan ada rata-rata, kemudian ada variansi, dan ada proporsi. Jadi penduga parameter dari suatu populasi itu harus kita uji. Dan ujinya itu dinamakan sebagai uji hipotesis. Jadi hipotesis merupakan suatu asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal. Untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk pengecekannya. Nah, di sini poin pentingnya adalah pengecekannya. Jika suatu hipotesis dikhususkan mengenai populasi, maka itu dinamakan hipotesis statistik. Ingat, populasi, bukan sampel. Kalau suatu sampel, mungkin itu bukan hipotesis lagi, tapi sudah merupakan suatu kesimpulan ya, informasi. Tapi kalau dia populasi, jangkauannya luas, maka ini dinamakan sebagai hipotesis penduga. Contohnya, yang pertama adalah peluang lahirnya bayi laki-laki 0,5. Nah, ini populasi atau sampel? Peluang lahirnya bayi laki-laki. Ada yang tahu jumlah bayi laki-laki di seluruh dunia mungkin? Nah, ini kan sesuatu hal populasi. 30% masyarakat termasuk golongan darah A. Lah, itu sama masyarakat. Dan yang ketiga, rata-rata pendapatan keluarga suatu daerah adalah sekian. Suatu daerah ya. Hipotesis ini itu bisa berupa pernyataan yang benar atau tidak benar. Perlu adanya penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak. Nah, dan langkah untuk menentukan menerima atau menolak suatu hipotesis itu dikenal dengan nama penguji hipotesis. Jadi di sini kita lebih menggunakan kata diterima atau ditolak ya. Jadi hipotesis Anda diterima atau hipotesis Anda ditolak. Dan di sini pun kita gunakan pernyataan benar dan tidak benar. Bukan salah ya, tapi benar dan tidak benar. Baik, secara harfiah, uji hipotesis merupakan suatu proses untuk melakukan penarikan kesimpulan dari suatu hipotesis mengenai parameter populasi berdasarkan informasi pengamatan pada suatu sampel. Jadi konsepnya sama dengan penduga parameter. Yang kita mau uji adalah populasinya. Tapi alatnya atau medianya merupakan sampelnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu untuk saya jelaskan untuk uji hipotesis ini ya. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan suatu teknik. Hipotesis dirumuskan berdasarkan ada teori, ada dugaan, ada pengalaman pribadi atau orang lain, ada kesan umum atau kesimpulan yang masih sangat sementara. Sementara hipotesis itu adalah jawaban suatu teoritik. Sementara itu, hipotesis merupakan jawaban teoritik dan bersifat sementara. Dan hipotesis adalah pernyataan
keadaan suatu populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui media sampel. Dan jika pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, maka sekali lagi itu dinamakan sebagai hipotesis statistik. Ada dua tipe hipotesis. Jadi yang pertama dinamakan hipotesis nihil atau nol, atau sering kita sebut sebagai H0, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Gitu ya. Jadi hipotesis pertama atau hipotesis nihil atau hipotesis nol, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan. Jadi selalu apa? Selalu mengcounter. Nah, hipotesis alternatif HA, atau barangkali ada beberapa buku yang menuliskan sebagai H1-nya, yaitu hipotesis yang mendukung. Nah, jadi hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan. Oke, berarti yang H0 tadi adalah mengcounternya ya, jawaban mengcounternya. Kemudian yang kedua adalah jawaban yang mendukung. Jadi dari dua hipotesis tersebut, kita fokusnya adalah pada H0-nya. Ya, jadi ketika terima H0, diterima hipotesis nolnya, maka H0 itu bernilai benar. Dan H0 salah itu adalah salah jenis yang kedua. Nah, ini saya jelaskan nanti. Kalau saya menolak H0, ya, berarti H0 salah atau H alternatifnya yang benar. Ya, dan sini adalah salah jenis pertama atau alfa. Nah, kesalahan jenis pertama atau yang kita sebut sebagai alfa ini adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis di mana kita menolak H0, padahal sesungguhnya H0 itu benar. Dengan kata lain adalah peluang menolak H0 yang benar. Nah, kemudian ada kesalahan jenis kedua adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis di mana kita menerima H0, padahal sesungguhnya H0 itu salah. Nah, dengan kata lain, peluang menolak H0 yang salah. Nah, apa maksudnya coba? Dari dua kesalahan ini. Jadi kalau misalkan kita menerima H0, kemudian H0 benar, itu kita katakan tepat, dan H0 salah, itu berarti apa? Berarti kesalahan yang saya buat pada waktu menguji hipotesis di mana kita menerima H0. Jadi kalau kita tetap menerima H0, itu kesalahannya berapa? Jadi salah kalau kita menerima H0 gitu. Itu yang dimaksud dengan kesalahan jenis kedua. Kalau kesalahan jenis pertama adalah kesalahan yang dibuat pada waktu penguji hipotesis di mana kita menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 itu benar. Jadi ini hanya permainan kata-kata saja ya. Jadi kesalahannya itu adalah kesalahan kita menerima H0, padahal H0 salah. Kesalahan kita menerima H0, padahal H0 itu salah. Kalau salah jenis satu adalah kesalahan kita menolak H0, padahal H0 itu benar. Oke, silakan nanti difahami kata-kata ini ya. Kemudian ada beberapa prosedur dalam menguji hipotesis. Ya, jadi saya buat menjadi 5 prosedur, ya, 5 langkah. Yang pertama adalah kita akan menetapkan hipotesis. Ya, jadi menetapkan hipotesis ini artinya apabila saya punya suatu problem, maka yang saya lakukan adalah saya cari dulu hipotesisnya apa. Hipotesis apa ini yang dimaksud adalah H0-nya berapa, HA-nya berapa. Ya. Makanya tetapkan hipotesis ini maksudnya adalah tahap penentuan hipotesis nol dan alternatif yang akan diuji.
Kemudian yang kedua adalah tetapkan taraf nyata pengujinya atau alfanya. Nah, alfa ini kita sudah membahas di video sebelumnya ya. Itu tingkat kesalahan yang digunakan dalam penarikan kesimpulan. Misalkan itu 5% atau 2,5% dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tetapkan statistik ujinya. Ya. Tetapkan statistik ujinya. Mana yang mau kita gunakan? Suatu besaran, ya, statistik uji itu adalah suatu besaran yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan, ya, menolak H0 atau gagal menolak H0. Dengan kata lain, menerima H0. Lalu yang keempat adalah tetapkan daerah penolakan. Suatu daerah atau aturan yang digunakan untuk menarik kesimpulan, ya, sama ya. Dan yang kelima adalah membuat suatu kesimpulan. Jadi kesimpulan berdasarkan keberadaan statistik uji pada daerah penolakan. Sekarang kita bahas mengenai daerah penerimaan dan penolakan. Jadi pada dasarnya itu ada dua ya. Sebenarnya kalau saya bedakan itu ada dua. Gampangnya ada uji satu arah dan uji dua arah. Kalau di sini ada uji dua pihak dan ada uji satu pihak. Di mana apabila saya menggunakan uji dua pihak ini adalah yang saya gunakan sama dengan ya. Apakah populasi A sama dengan populasi B? Ya. Apakah rata-ratanya sama? Atau yang satu pihak? Yang satu pihak itu maksudnya adalah apakah rata-rata dari suatu populasi A lebih dari populasi B? Jadi ada dua. Kalau misalkan pertanyaannya adalah bagaimana, apakah A dan B itu sama, maka saya menggunakan uji dua pihak. Tetapi apakah ini lebih besar atau lebih kecil, maka saya gunakan satu pihak. Kanan dan kiri ini tergantung pada tandanya ya. Apabila yang pertama melebihi, maka dia untuk pihak kanan, ini untuk pihak kiri. Kemudian di sini kita gunakan T-tabel ya, ada T-tabel. Ini sementara saya gunakan T-tabel dulu ya. Jadi ada min T-tabel, ada T-hitung ya. Kemudian T-hitung T-tabel, T-hitung T-tabel. Jadi ini keadaan apabila H0 diterima. Sekali lagi. Ini apabila H0 diterima. Ini ya, ini H0-nya ya, ini H0. Atas itu HA ya. Oke. Nah ini misalkan taraf nyatanya ya, ada 5%, ada 1%, ada 13%, ada 20%. Ini uji dua pihak ini seperti ini. Ini langsung uji T ini berarti. Nah ini adalah angka-angka pada tabel. Nah kapan-kapan nanti saya akan coba bagaimana cara membaca tabelnya untuk taraf nyata yang disebutkan di sini. Oke, saya hanya masuk ke satu contoh dulu ya. Suatu perusahaan alat-alat olahraga telah mengembangkan teknik baru dalam pembuatan produknya. Dalam mengklaim bahwa daya tahan kekuatannya mampu menampung beban seberat 15 kilo dengan simpangan bakunya setengah kilo. Ya, jika diambil 50 buah alat olahraga tersebut, dan setelah diuji diperoleh bahwa X-nya adalah 14,8. Nah, ya kan, dia kan mengklaimnya 15 kilo ya, mampu menampung, ternyata setelah diuji sampelnya 14,8. Sesuaikah pernyataan yang dibuat perusahaan tersebut? Nah, jadi ini kayak semacam ada perusahaan A ngomong bahwa ini mampu menahan beban sebesar 15 kilo, simpangan bakunya setengah kilo. Kemudian kita jangan langsung percaya dong ya, jadi kita nggak langsung percaya. Kita ambil sampel 50 buah alat olahraga. Setelah itu diperoleh ternyata X-nya 14,8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah cukup kuat itu data tersebut, sampel tersebut untuk menyetujui bahwa ya benar yang dibilang alat-alat olahraga tersebut ada 15 atau tidak cukup. Ya. Jadi H0-nya adalah benar
kalau mereka itu ngomong 15 kilo. Dan HA-nya alternatifnya adalah salah. Dengan kita modalnya sampelnya 50, simpangan bakunya 0,5. Nah, di sini sudah ditetapkan taraf nyatanya ya. Alfanya adalah 0,01. Ingat, kita gunakan seperti ini ya. 15 kilo sama dengan berarti ujinya dua arah ya. Kemudian daerah kritisnya ya, Z kurang dari min 2,58. Ya, seperti ini ya, daerah kritisnya ya. Dan Z lebih besar dari ya 2,58. Di mana Z itu apa? Z itu rumusnya seperti penduga parameter ya. Ada X min mu per sigma dibagi akar N. Jadi perhitungan X-nya adalah 14,8, N-nya adalah 50, ini sigmanya adalah 0,5 ya. Dan mu 0-nya berapa? Mu 0-nya adalah 15 ya. Nah, ternyata hasilnya adalah setelah kita hitung ya. Ini dinamakan Z hitung ya. Setelah Z hitungnya, ternyata saya menemukan min 2,828. Dan dia apa ini? Nah, dia terletak di sini kan. Kurang dari min 2,58. Jadi kalau saya gambarkan, dia kan bentuknya kayak gini dua arah. Ya kan? Min 2,58, min 2,58. Kalau dia posisi hitungnya di tengah-tengah sini, maka kita harus menerima hak nolnya. Harus menerima H0. H0 itu apa? H0 itu berarti rata-ratanya adalah 15 kilo. Tapi ternyata setelah kita hitung, jawabannya adalah min 2,8. Nah, min 2,8 ini letaknya di daerah yang menolak H0. Paham ya? Jadi ternyata setelah saya hitung, dia kok berada di daerah yang menolak H0. Maka kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah kita harus menolak H0 dan mengambil keputusan bahwa rata-rata kekuatan olahraga tidak sama dengan 15 kilo. Tetapi kenyataannya lebih rendah dari 15 kilo. Nah, di sini kita baru mengemukakan bahwa dia enggak 15. Jadi istilahnya apa? Sampel 50 itu tidak cukup kuat untuk membuat suatu kesimpulan seperti itu. Nah, ini adalah video part pertama untuk penguji hipotesis. Jadi silahkan dipahami lagi mengenai pengujian hipotesis. Apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya, maka saya siapkan forum diskusi pada e-learning. Terima kasih.